Dikenalkan Calistung dengan sebegitunya, Miss. Karena kalau di TK sendiri, kita itu mengusahakan anak-anak TK ketika lulus memang sudah bisa. Tapi penyampaiannya itu kita kemas dalam permainan. Juga anak kita aja yang sekolah, yang belajar, tapi kita sebagai orang tua itu sesungguhnya yang lebih harus banyak belajar juga, Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Welcome back to our weekly podcast channel of our Al-Baidin Foundation, inspiring the world, shaping the future. Nah, Masya Allah, kali ini Miss Eka kembali lagi di sharing-sharing session kita tentang berbagai sekolah atau unit pendidikan yang ada di bawah naungan Yayasan Al-Abidin. Kali ini kita akan membahas tentang tema yang seru juga. Kalau misalkan kemarin kita tentang ketahanan emosional, kalau kali ini kita akan membahas tentang orang tua. Ada kunci sukses tentang masa depan anak yang cerah. Mau tahu apa? Barangkali kita belum melaksanakannya atau barangkali kita sudah melaksanakannya. Apa saja ya? Nah, untuk membicarakan itu, kali ini Miss Eka sudah kehadiran sosok bintang tamu spesial yang dari Jogja. Wah, ini sepilnya terlalu jelas nih. Dari Jogja, KBTKII Al-Abidin, Yogyakarta. Halo. Welcome, Miss Alia. How are you today? I'm good, Miss Eka. Alright. Nah, kali ini kita akan membahas tentang ini, Miss. Kunci masa depan yang cerah buat anak-anak. Ternyata peran dari orang tua itu begitu penting. Nggak mungkin anak itu langsung masa depannya cerah begitu aja ya. Tentunya harus melibatkan proses pendidikan dan pembinaan dari orang tuanya. Mungkin juga lingkungannya. Nah, kali ini kita akan membahas orang tuanya dulu. Kalau masa depan yang cerah atau kesuksesan anak itu, Miss Alia, sebenarnya itu maknanya seperti apa ya? Oke, baik Miss. Kalau dari kesuksesan itu sendiri ya, mungkin yang seperti kita tahu juga ya, konotasinya pasti itu hal-hal yang baik. Dimana ketika seseorang itu menjadi orang, katakanlah dia punya sesuatu peran, dia punya kemampuan atau punya expertise dalam 1-2 bidang seperti itu, Miss. Dan tentunya untuk mendapatkan hal-hal atau kesuksesan tersebut akan ada proses yang sangat panjang, akan ada pembelajaran yang sangat kompleks di mana anak tersebut harus melaksanakannya seperti itu. Jadi dia bisa tumbuh ke depan menjadi expertise dan menjadi sukses sesuai dengan minat dan bakatnya. Betul-betul sesuai dengan minat dan bakat ya. Underline. Jadi kesuksesan itu bukan cuma kaya, jadi crazy rich ya, terus kayak punya uang di mana-mana, punya investasi di mana-mana, itu termasuk sih future yang tentang money. Tapi masa depan cerah itu mereka itu nggak cuma itu ya, tapi mungkin karakteristik yang baik, terus kecerdasan emosional yang baik, dan mungkin dia bisa bertahan mentalnya menghadapi berbagai tantangan hidupnya kelak, itu juga kesuksesan loh. Nah, misalnya boleh jelaskan lebih detail tentang ini, mungkin pengalaman pribadi atau gimana? Oke, kalau dari saya sendiri ya, Miss ya, untuk membentuk pribadi yang sukses itu kan tentu tidak ada hal yang mudah ya, Miss. Tentunya ketika kita mau memperoleh kemudahan itu sendiri, tentu ada tantangannya, Miss. Kayak Allah pun sudah mengajarkan kepada kami dalam surat Al-Insyirah ya, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kesulitan itu Allah bersamai, Allah akan lanjutkan dengan bersamanya, yaitu kemudahan kayak gitu, Miss. Dari kesuksesan itu tadi, itu kan ketika kita sukses itu pribadi tersebut kan juga bisa memperoleh banyak kemudahan ya, Miss. Nah, untuk mendapatkan kemudahan itu tentunya balik lagi itu, Miss, akan ada tantangan-tantangan yang harus diterima, harus dihadapi oleh pribadi tersebut. Betul. Nah, dari manusia itu sendiri, seorang pribadi itu sendiri lahir di dalam dunia, itu kan mereka pasti akan menemui kehidupan awalnya, madrasah awalnya, yaitu orang tua itu sendiri. Jadi orang tua itu salah satunya adalah memiliki peran yang sangat besar sekali, yang sangat basic untuk membentuk si pribadi itu tadi, kayak gitu, Miss. Nah, ketika di rumah, orang tua itu sudah pasti mereka akan memberikan banyak sekali kenyamanan, juga mengenalkan dengan berbagai hal. Tapi ada satu hal yang orang tua itu juga harus memberikan
si anak tersebut tantangan Miss. Jadi anak tersebut tidak akan selalu hidup bersama orang tuanya. Dia akan mengenal, dia mau nggak mau akan mengenal lingkungan di luar rumahnya. Dan mungkin karena kami dari bidang pendidikan juga ya Miss ya, salah satu partner atau salah satu support system mungkinlah yang diberikan orang tua, dan tantangan untuk anak tersebut adalah dengan menyekolahkan si anak tersebut seperti itu. Iya benar. Berarti nih kalau misalkan dari lingkup rumah dulu ya, rumah dan parents otomatis. Betul. Misalnya setuju nggak kayak orang tua jangan mengambil tantangannya anak? Iya. Atau malah hadirkan aja tuh tantangannya. Kamu mau sesuatu ya udah berjuang. Gitu kamu setuju nggak? Iya setuju banget Miss. Jadi the point dari tadi ya, ketika orang tua menentukan tantangan untuk anak, salah satunya dari sekolah itu sendiri Miss. Katakanlah kita mengambil sekolah dari PAUD ya Miss ya, maksudnya udah usianya masih kecil, tapi orang tua itu sudah ikhlas, sudah ridho, dan oke deh kita sekolahkan dari sedini mungkin kayak gitu. Orang tuanya harus punya poin juga nih. Yang pertama, kasih sayang terhadap anaknya tersebut tidak boleh berkurang, walaupun mungkin sebagian dari waktunya di rumah itu akan berkurang seperti itu Miss. Kemudian yang kedua, ketika orang tua itu menitipkan anaknya kepada miss-missnya mungkin ya, kepada guru-gurunya di sekolah, otomatis si anak tersebut akan mendapatkan banyak sekali tantangan. Dia harus belajar adaptasi, dia jauh tidak bersama orang tuanya, bersama gurunya. Kemudian ketika di sekolah pun bertemu dengan anak-anak yang banyak juga, karakternya berbeda, dan di situ muncul banyak sekali tantangan-tantangan itu tadi Miss, yang dimana. Boleh dicontohin nggak? Kayak tantangannya anak TK tuh gimana tuh biasanya? Oh iya, oke, mungkin dari sesimpel ketika berangkat sekolah ya Miss ya, walaupun di sekolahnya anak TK pun kan cuma main-main aja ya Miss, bermain begitu kan, cuman teman-teman ya itu tadi masih proses adaptasi yang dia itu tidak semudah itu untuk nyaman datang ke sekolah, kayak dengan misalkan orang lain. iya betul, dengan orang lain, lingkungan yang mungkin lebih ramai daripada yang di rumah seperti itu kan Miss. Jadi ada yang mau berangkat sekolah drama dulu nih, sampai sekolah juga harus dibujuk dulu, dimotivasi dulu dengan berbagai banyak hal. Kemudian tapi ya si anak itu masih tetap sedih, masih tetap nangis kayak gitu Miss. Mungkin kalau boleh cerita ya Miss ya, ini kita kan juga bulan Juli kemarin baru memulai tahun ajaran baru. Nah, ada cerita juga nih siswa kami ketika awal sekolah itu semangat banget Miss, tapi ketika 1 bulan 2 bulan kemudian justru si anak ini menunjukkan adaptasi barunya Miss. Seolah itu kalau bisa dibilang, kok awalnya sekolah itu happy tapi sekarang kok sedih, kenapa ya Miss, kayak gitu. Apakah itu ketidaksiapan dari si anak? Nah, itu dia Miss. Faktor orang tua? Itu faktornya banyak sekali, dan bahkan kita alhamdulillahnya kita komunikasi aktif juga dengan orang tua. Orang tuanya pun juga istilahnya kooperatif lah dengan kami, menyampaikan di rumah itu bagaimana. Kemudian kami sampaikan juga, kami beri support juga bahwa nggak apa-apa Bunda, mungkin memang ini salah satu proses dari adaptasi si Ananda ketika di sekolah gitu. Setelah ditelusuri ya memang si anak ini merasakan apa ya Miss ya, baru muncul ternyata di rumah itu lebih nyaman daripada di sekolah. Dia kurang nyaman dengan suasana yang ramai dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, setelah seminggu 2 minggu si anak itu tetap seperti itu Miss, setiap hari menangis dan lain sebagainya. Nah, kemudian orang tuanya ini mungkin hampir menyerah kayak gitu ya Miss, sampai yang Miss gimana ya, apa saya pindahkan saja anak saya, atau sepertinya mau cuti dulu Miss, seperti itu. Kemudian dari kami menyampaikan lagi bahwasannya kalau misalkan cuti bisa dibilang kita malah mengalihkan tantangan itu tadi Miss, atau mungkin menunda tantangan itu tadi kayak gitu kan, atau menghindari anak dari masalah. Betul sekali. Jadi kami menyarankan kepada orang tua agar nggak apa-apa Bunda, kita coba pelan-pelan aja masuk ke sekolah, tidak harus langsung ikut kegiatan, tapi kita coba dulu, kita dalami juga si anaknya dulu, gitu ya. Mau datang dulu, mungkin sekolahnya juga tidak langsung full dulu, itu nggak apa-apa, pelan-pelan setiap harinya itu kita lihat progres sekecil apapun. Misalkan nangis dari pagi sampai siang, tapi sekarang nangisnya pagi aja, seperti itu Miss gitu. Kemudian ketika udah kita laksanakan itu juga, kita ngobrol lagi dengan orang tuanya, kita komunikasi lagi. Terus dari orang tuanya juga menyampaikan di rumah sudah dikasih tahu ABCD seperti itu Miss. Terus kita lanjutkan lagi prosesnya, dan alhamdulillah sekarang anaknya sudah ceria, sudah pemberani sekali, dan bahkan dengan Miss di kelas lainnya itu pun sampai berani manggil gitu Miss, yang awalnya. Progres positif ya? Positif sekali Miss gitu. Itu karena apa? Karena kita mengambil
cara yang berbeda dari orang biasanya. Yaitu kita mengambil jalan, ya udah ambil aja tantangannya gitu ya. Iya betul, kita hadapi aja, gitu. betul, iya dihadapi. Kita hadapi tantangannya. Oke, itu kan salah satu peran orang tua yang ini ya. Ada tidak sih edukasi lain yang diperlukan orang tua untuk membuat anak semakin mempunyai masa depan cerah gitu, misal ya? Edukasi dari orang tua tuh selain tidak mengambil tantangan anak, apalagi ya kira-kira ya? Oh iya, mungkin banyak sekali ya Miss ya. Menurut saya juga salah satunya adalah dengan mengenal potensi atau minat bakat si Ananda itu sendiri. Potensi dan minat bakat ini pun tidak selalu harus akademis ya Miss ya. Tidak selalu yang Miss anak aku udah bisa belum sih bacanya? Baca, nulis, 2 tahun. Menghitung. Betul, 2 tahun ini udah bisa baca belum ya Miss ya gitu. Kayak mungkin ada ya Miss ya beberapa yang ingin anaknya itu bisa lebih cepat calistung dibandingkan usia-usia lainnya, usia-usia wajarnya seperti itu kan Miss. Nah mungkin kita untuk ke zaman-zaman sekarang ini ya Miss, mungkin kita lebih ke flip lagi lah, maksudnya prestasi itu, pembelajaran itu tidak harus dari akademisnya kayak gitu Miss. Jadi dari sesimpel, oh si anak ini ternyata punya high curiosity yang baik kayak gitu kan. Jadi rasa penasarannya itu ya kita bantu aja untuk explore gitu. Ketika kecil itu kita tidak memaksa untuk ayo coba ini, tapi enggak. Cuman kita tidak memaksa, tapi kita mengarahkan. Kita mengenalkan begitu. Biar tahu ya potensinya. Betul, biar tahu potensinya, biar anak-anak itu muncul sendiri motivasi intrinsiknya Miss dari si anak itu sendiri melihat sesuatu ketika dikenalkan orang tuanya 5 hal baru mungkin, kemudian dari salah satunya dia tertarik, kita dampingi gitu. Kalau misalkan mulai bosen gimana Miss? Ya nggak apa-apa gitu. Kita coba lagi yang lainnya, mungkin nanti dia tertariknya yang mana, seperti itu Miss. Jadi orang tua memang harus pintar-pintar ngelihat ya, kayaknya anakku berbakat di seni nih. Betul. Atau anakku kayak suka bangun-membangun ya. Main apa sih namanya, Lego ya? Lego, betul. Atau ternyata anakku nggak, biasa anak orang tua nih ya, anaknya nggak bisa cepet untuk calistung, akhirnya dileskan. Itu menurut pandangan Miss Alia seperti apa? Masih usia TK tapi nih? Masih usia TK. Kalau jujur menurut saya Miss, untuk usia TK itu sendiri sebetulnya belum waktunya untuk dikenalkan calistung dengan sebegitunya Miss. Karena kalau di TK sendiri kita itu mengusahakan anak-anak TK ketika lulus memang sudah bisa, tapi penyampaiannya itu kita kemas dalam permainan. Begitu Miss. Jadi tidak yang selalu yuk setiap hari ini kamu harus duduk membaca dan menulis mengerjakan ini, itu tidak Miss. Karena takutnya itu tadi Miss, mereka hanya mungkin pada saat itu dia bisa dan dia melakukan hal itu, tapi ke depannya Miss, jauh ke depannya nanti mungkin saat SD itu pemahamannya tidak sebaik dengan anak-anak yang tadinya itu tidak perlu menggunakan les dan lain sebagainya gitu. Mungkin kalau untuk les itu bisa dilaksanakan ketika nanti kalau SD, kalau misalkan ada mengikuti lomba atau mengikuti apa ya Miss ya, tujuan-tujuan lain yang memang itu butuh support dari luar sekolah seperti itu Miss. Tapi kalau untuk usia masih TK, saya rasa melalui permainan itu sudah cukup Miss. Iya. Peran orang tua dalam melihat potensi minat bakat anak itu apa namanya ya, perlu ya Miss ya. Jadi arahannya itu untuk mereka bisa tahu anak-anak itu spesial di bidang tertentu. Tidak di semua bidang mereka harus bisa begitu nggak sih? Betul. Jadi ini yang perlu ditanamkan ke orang tua, bahwa jangan memaksa anak untuk bisa di semua hal. Karena tiap anak kan unik ya, spesial. Terus kayak jangan mengambil tantangan anak, lalu melihat potensi dan bakat anak. Nah ini insya Allah bisa membuat orang tua berapa langkah lebih cepat atau lebih maju ya untuk mencarikan masa depan yang cerah buat anak. Is there anything else, Miss Alia? Ya mungkin di situ sih Miss, dari 2 poin itu tadi ya, yang terutama itu adalah lagi-lagi peran ini sepertinya lebih besar ada di kendali orang tua kayak gitu ya Miss ya. Jadi anak-anak itu kan tumbuh ya dari usia kecil, kemudian remaja, kemudian dewasa. Sementara kita yang orang tua ini kan kita juga bertambah usia ya Miss ya, dan kita juga harus mengikuti pertumbuhan
anak-anak kita. Jadi nggak anak kita aja yang sekolah yang belajar, tapi kita sebagai orang tua itu sesungguhnya yang lebih harus banyak belajar juga, Miss. Gitu. Betul. Menjadi orang tua adalah pembelajaran sepanjang hayat ya. Betul. Jadi kalau mau menjadikan anak-anak itu masa depan cerah, otomatis kita harus selalu tahu apa sih sebenarnya yang dibutuhkan anak. Betul. Ya, bukan yang kita inginkan, bukan orang tua yang menginginkan. Jadi stop forcing our children seperti itu. Oke, mungkin situ dulu. Kita akan kupas tuntas lagi tentang bagaimana sih peran efektif dari orang tua untuk masa depan anak yang lebih cerah. Selanjutnya kita simak dulu iklan-iklan berikut ini. Halo pemirsa, kembali lagi di Weekly Podcast Salam Al-Abidin. Kali ini kita membahas tadi topik yang seru sekali ya, tentang bagaimana sih orang tua bisa membantu anak untuk mendukung masa depan, dan ada cara-caranya. Nah, kali ini tadi kita sudah membahas jangan mengambil tantangan anak. Lalu petakan potensi dan minat, bakat dan minat anak, kita harus tahu kemana arahnya, seperti itu. Nah, selanjutnya misalkan mau tanya nih sama Miss Alia, bagaimana sih membuat orang tua itu bisa mendukung cita-citanya anak atau
potensinya anak seperti itu ya, tetapi tanpa harus memaksakan ekspektasinya mereka sendiri. Dan itu sering terjadi banget di kota-kota besar. Betul. Seperti itu ya. Gimana misalnya? Jadi mungkin kita ambil dari POV orang tua dulu ya Miss ya. Kita punya anak nih anak kita nih. Tapi kita harus ingat bahwa sesungguhnya anak itu juga titipannya Allah begitu kan Miss. Tidak sepenuhnya anak itu punya kita. Anak itu juga seorang pribadi di mana dia juga punya keinginan, dia punya kemampuan, dia punya potensi, di mana potensi si anak itu tadi tidak harus selalu selaras dengan apa yang kita inginkan, apa yang orang tua itu ekspektasikan kayak gitu kan Miss. Kembali lagi dengan ekspektasi itu kan yang mengontrol adalah diri kita. Jadi kita sebagai orang tua pun juga harus istilahnya mungkin bijaksana ya Miss ya dalam mengontrol ekspektasi kita, apalagi terhadap anak kita kayak gitu Miss. Mungkin salah satunya itu ya bisa kita komunikasikan baik-baik dengan anak kita, bahwasannya sebetulnya apa sih yang membuatmu nyaman, tapi kamu juga merasa terus semangat untuk mencoba tantangan-tantangan baru seperti itu Miss. Jadi lebih ke apa hal yang membuat si anak itu nyaman dengan challenge yang dia terima ketika dia mendalami suatu bidang seperti itu Miss gitu. Ketika anak itu sudah punya jalannya sendiri, itu kan sudah sesuatu hal yang baik sekali sebetulnya. Ketika si anak itu sudah tahu apa keinginannya, sesungguhnya dia juga akan explore lebih banyak lagi dengan apa yang dia inginkan, apa yang dia expert lah di bidang itu gitu. Nah, kita sebagai orang tuanya ada baiknya itu juga untuk mendukung hal tersebut sejauh memang semuanya itu masih sesuai dengan koridor begitu ya Miss ya, masih sesuai dengan batasannya. Nah, kita wajib nih untuk istilahnya ya legowo lah, support, ridho dengan apa sih yang dipilih oleh anak kita. Betul. Kalau di ini kan dari Miss Alia dari KBTKII Jogja ya. Iya Miss. Kalau di sini sudah ada angkatan pertama ya siswa-siswinya. Angkatan pertama ya. Miss. Berapa betul. kelas itu Miss? Untuk saat ini total itu ada 4 kelas. Wow, yang satu itu KB atau playgroup, yang 3 itu TKA-nya. TKA. Nah, ada ini enggak hal-hal yang baik di sana, best practice kalian yang kira-kira related banget sama pendukungan orang tua ini terhadap minat bakat anak itu seperti apa? Atau mungkin mendukung bagaimana cara anak bisa mengeluarkan potensi terbaiknya? Iya betul Miss. Iya jadi betul sekali ya Miss, kita di TK itu menerapkan pembelajaran karakter, kita mengajarkan berbagai hal itu kita kemas dengan permainan, dan yang kita sampaikan kepada anak-anak itu kita menghargai learning style dari setiap anak-anak itu Miss. Kan tidak semua anak-anak itu mudah dan nyaman dengan belajar melalui visual misalkan. Tidak semua anak itu seneng nonton aja. Tidak semua anak itu mudah dengan hanya mendengarkan, tapi butuh yang praktis seperti itu kan Miss. Jadi kalau untuk pembelajaran sehari-hari sendiri kita menggunakan zona-zona Miss. Ada zona bahan alam, zona seni, zona preparation atau persiapan, dimana di situ kita masukkan literasi itu tadi, tapi kita kemas dalam permainan. Yang fun ya. Yang fun, betul. Dan ketika dalam zona itu tadi Miss, kita buat setiap zona itu ada beberapa jenis. Jadi misalkan seni, itu seninya macam-macam Miss. Ada yang melukis, ada yang crafting, kemudian ada yang satu lagi mewarnai dan menggambar. Nah, si anak itu kita beri kebebasan Miss untuk memilih. Jadi anak tersebut tidak harus melakukan ketiganya. Tapi kita memberikan motivasi buat teman-teman kita, buat murid-murid kita, kamu sukanya apa nak? Silahkan dicoba seperti itu. Betul banget. Wah, seru banget ya sekolah di KBTKI Jogja ini. Insya Allah ya dari yang tadinya mungkin di rumah, apa ya kira-kira bakat anakku ya, ternyata pas sudah disekolahkan, wah ini ternyata kata gurunya dia sukanya gambar, dia sukanya bermain Lego, bikin apa namanya ladang persawahan dan lain sebagainya tiba-tiba ya. Wah, Masya Allah keren banget. Jangan ragu-ragu lagi buat daftarin di Jogja ini. Iya, Al-Abidin di Yogyakarta. Iya, biasanya lingkupnya apa tuh Miss? Baru seputar Jogja ya yang daftar di sana ya? Iya, baru kalau seputar yang TK. Jogja ya. Tepatnya mungkin di daerah Maguwoharjo ya Miss ya. Maguwoharjo, dekat apa? Dekat Stadion Maguwoharjo, dekat Jogja Bay yang terkenal mungkin ya Miss, itu dekat sekali. Gitu. Jadi tempatnya strategis. Itu. Kalau mau daftar gimana Miss? Kalau mau daftar ada kontaknya nanti, atau boleh banget mengunjungi Instagram kita Miss. Di situ ada banyak kegiatan kita juga yang kita rangkum, kita share. Ada di TKI Al-Abidin Yogyakarta. Boleh dicek-cekin nanti. Makasih banget Miss Alia. Nah sebelum kita closing ya,
mungkin ada harapan atau pesan tersendiri nih dari Miss Alia sebagai praktisi pendidikan kepada orang tua di luar sana tentang mereka itu loh sebenarnya adalah orang-orang yang harusnya bisa mendukung anaknya buat masa depan cerah. Oke, baik ayah bunda semuanya. Nah, untuk mendukung kesuksesan anak-anak kita nanti ke depannya, kita jangan pernah ambil tantangan anak kita selalu support anak-anak kita komunikasi lebih dalam lagi dengan anak-anak kita dan terus kita evaluasi, kitanya pun sebagai orang tua juga jangan pernah lelah untuk belajar. Oke, gitu, Masya Allah. Terima kasih ya Miss Alia kedatangannya. Seru sekali hari ini sharing-sharing banyak hal dan tentunya orang tua di sana harus terbuka matanya bahwa belajar menjadi orang tua itu adalah proses kita sepanjang hayat. Tidak ada benar, tidak ada salah. Yang ada itu kita terus mendewasa, kita tahu kebutuhan anak kita, bukan kebutuhan kita sendiri. Oke? Itu saja orang tua dan pemirsa semuanya. Kali ini sesi sharing kita di Weekly Podcast Al Abidin. Next time kita akan bertemu lagi dengan tema-tema yang jauh lebih menarik. Oke? Dengan bintang tamu yang menarik juga. Sekian dulu, Miss Eka pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.